Halo Naza. Ya, Kiwan, abang. Lanjut Naza. Kiwan. Jadi pakai mengenai ke Islam lah ya. Tuh, Putra masalah Islam. Siapa yang marah ke Islam? Tidak ada yang marah sama Islam, Naza. Tidak ada. Jangan framing. Tidak ada yang marah ke Islam. Tidak ada yang marah. Kenapa kamu framing? Jadi long simak. Awakkah kadu ke bahas Islam tadi? Di kapan saya bahas Islam? Coba kamu kita bahas Islam, Naza. Tidak ada. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, apakah kita bahas Islam? Tidak. Kapan kami bahas Islam? Kami tidak pernah bahas. Kalian di sini masuk ngomong-ngomong. Ini komal Kristen, Naza. Naza, ini komal Kristen. Padidro awak ceh yang Kristen hino lam rumnyo. Pampudro Aceh, nyu Aceh mandumnya. Kakak Aceh. Kerja awakkah teman kasih sat. Di mana sesatnya kami? Sekarang kamu luruskan. Coba bahasa Indonesia, kamu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Naza. Bahasa Indonesia. Oke, Naza. Di mana sesatnya kami? Iya, tunjukkan di mana. Di mana sesatnya? Ini jangan-jangan ini muridnya utusannya si Gurunda. Bukan. Darah kita halal sama Zuma. Jangan sebut nama dia, Bang. Nek kita dengar. Jangan sebut-sebut nama dia. Nanti dia besar kepala kan? Oh, nama aku disebut-sebut. Iya, namaku disebut-sebut di sana. Jangan. Oh ya, beres deh. Naza, coba sebutkan Naza. Di mana kami menghina? Di mana kami menghina? Di mana kami bengkok? Silahkan kamu luruskan. Kami salah jalan, bawa kami ke jalan yang benar. Jangan kamu caci maki. Kalau kamu caci maki, jangan-jangan kamu yang bengkok selama ini. Halo Naza. Justru malah kita nanya, apakah itu yang Tuhanmu ajarkan? Kan tidak. Iya. Kalau memang Tuhanmu tidak ajarkan itu, berarti kau tidak mengikuti ajaran Tuhanmu. Bertobatlah kau kembali kepada ajaran Tuhanmu. Ayo Naza. Jangan framing Naza ya. Ini komal Kristen bukan komal Islam. Iya, saya tahu. Kalian bahaslah Kristen. Jangan kami bahas Kristen. Yang mana yang disinggung? Aceh. Kenapa kalian marah dengan orang Aceh? Kenapa mau bermusuhan dengan orang Aceh? Apa masalah kalian dengan orang Aceh? Tidak ada musuh kita. Kalau mau kafirlah kalian. Tidak musuh kita Naza. Gedak cedak. Aceh di sini kita bilang Aceh yang cantik, yang istimewa, yang berkah. Tidak pernah kita hina. Kasihan aku tengok kalian ini. Kalian ini sudah sesat. Kalian mau ajak orang sesat. Kalian dah kafir, mau kafirkan orang. Saya yakin dalam hati kalian itu, dengar dulu. Saya yakin dalam hati kalian itu, kalian tahu kalian sudah kafir, sudah sesat, sudah salah. Tapi kalian juga tak tahu siapa yang membuat karena itu sudah ketentuan Allah. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan orang yang disesatkan. Ini siapa yang berbicara? Islam atau kafir? Saya Kristen. Bukan, yang bilang Allah dan Islam ke kafir. Enggak, iya. Naza dengar ya. Iya, kafir. Di kitab kalian itu adalah suku Quraisy, bukan orang Nasrani. Baca nggak baik-baik. Suku Janganlah Quraisy seperti itu. Kalian ini orang Aceh sudah mencoreng nama Aceh. Dari dulu kita Islam. Kalian tiba-tiba jadi kafir, merongrong Islam, bersuara besar-besar di medsos, mau ajak orang Aceh kafir. Apa maksud kalian? Di mana saya rongrong? Di abad ke-12, waktu Islam masuk ke kerajaan Samudra Pasai. Macam mana perasaan nenek moyang kita Aceh? Sebentar Bang Naza. Jadi mana Bang Naza kan? Pesan lu enggak? Bele yang punya abangnya, abang ah, coba abang. Coba. Islam bukan pe. Hai long cul abang pun dan yang Islam buka pe buka abang saja. So ni pega abang pergi bunuh ino, mah bang mah tempat rumnya bukan rum kafe. Belum tamang long sudah Islam. Gini nggak apa-apa Bang Naza. Kalau mereka mengaku memang darah Aceh, mereka sekarang sudah murtad, sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tentang mereka ini. Kalau bisa ajaklah
semua orang Aceh yang sekarang sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan untuk mendoktrin pikiran orang Aceh supaya mengikuti mereka. Nggak apa-apa, kita terima tantangan mereka. Ya, bila perlu dari dakwah Aceh dan sediakan tempat. Baiknya sesona ni hostnya Pandi Aceh nya ji payah nasihat juga. Payah hơi nasihat juga. Jadi ji lagian. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Lebih suka. Saya kurang lancar bahasa Indonesia. Bahasa Aceh tidak boleh, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia supaya semua orang tahu. Ya. Gini, sebentar. Bang Naza ngomongnya pelan-pelan ya. Tunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ya. Tidak, kalau dengan orang kafir nadanya memang harus seperti ini. Bukan saya marah. Tunjukkan lakum dinukum waliyadin. Tunjukkan la ikraha fiddin. Nah, silakan bicara pelan-pelan. Abu Bakar berjuang orang-orang seperti kalian, tahu tak? Waktu Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar kemudian melanjutkan, mereka menghandle orang-orang seperti kalian. Begitu Nabi Muhammad wafat, kalian langsung kafir. Kamu ikut orang musyrik dulu. Kenapa? Begitu beliau wafat, banyak orang kafir. Kenapa? Coba dipikirkan. Pernah nggak kalian pikirkan? Dalam hatimu tahu, dalam otakmu tahu, dalam pikiranmu tahu kenapa kamu kafir. Kenapa Naza? Coba karena kamu pernah nggak Naza pikirkan? Begitu beliau wafat, banyak orang yang kafir, banyak orang yang murtad. Ini kenapa? Karena dalam hati mereka tidak. Ada apa di sana, Naza? Ada apa di sana, Naza? Sehingga begitu beliau wafat, banyak orang yang murtad, banyak orang yang kafir, ya, banyak orang yang meninggalkan agama Islam. Padahal mereka hidup pada masa baginda, ya, melihat semua perjuangan baginda. Nah, lalu kenapa mereka bisa murtad, Naza? Tidak. Mereka itu kenapa bisa murtad, Naza? Kenapa bisa murtad, Naza? Coba jelaskan. Coba. Jangan tanya dengan saya. Saya tidak murtad. Kamu murtad. Kamu tahu. Bukan. Ketika baginda meninggal, kamu bilang itu banyak orang yang murtad. Oke? Nah, kenapa mereka bisa murtad, Naza? Padahal mereka kan sama-sama berjuang di jalan Allah. Masa baginda. Iya. Kamu dulu juga berjuang di jalan Allah. Kamu dulu Islam. Sekarang kamu murtad. Jangan bicarakan saya. Coba sama. Kamu coba orang yang murtad dulu dengan orang yang murtad sekarang sama. Tiada beda. Dalam hati mereka sudah kena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kah kekenangan? Lah, kalau saya sudah kena itu, terus apa urusannya dengan kamu? Kalau saya sudah kena ayat Al-Quran yang kamu bawa, biar kamu duduk diam di rumah tak masalah. Summum bukmun omyum fahum la yarji'un. Kalau memang itu sudah kena pada saya, terus apa urusannya dengan kamu, Naza? Tidak ada urusan lagi. Nah, lalu kamu suruh saya supaya saya tidak berbicara di media sosial. Saya tidak bersaksi di media sosial. Saya tidak memberitakan Injil di media sosial. Saya berdosa sama Tuhan saya karena saya bersaksi, saya memberitakan Injil karena perintah Tuhan, karena perintah firman, perintah Alkitab. Saya tidak bisa pulang ke Aceh untuk memberitakan Injil di Aceh. Tetapi lewat media sosial, Injil, suara saya yang saya beritakan, didengar di Aceh. Amin. Haleluya. Itu Naza. Seharusnya Naza harus pikirkan apabila yang masih ada oknum-oknum dari daerah kita, dari daerah Aceh, ya, putra-putri Aceh yang masih terikat dengan narkoba, ini bikin malu Aceh. Yang masih terikat dengan seks bebas, ini bikin malu Aceh. Ya, yang suka mempermainkan hukum, ini bikin malu Aceh. Yang masih terikat dengan ganja, ini bikin malu Aceh. Sebentar Bang Pendi ya. Ini bukan mau ikut campur. Sebentar Curabang. Ketika dia bilang tadi, Curabang kan dengar ya, pada masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW, begitu beliau wafat, banyak orang yang murtad. Nah, kenapa ini Curabang? Padahal mereka hidup di zamannya beliau, begini. Dan berjuang bersama-sama dengan beliau. Syariat menginikan bersama-sama dengan beliau, berperang bersama-sama dengan beliau. Kenapa mereka bisa murtad, Bang? Baru nanti abang bicarakan tentang saya. Oke, baik ya. Jadi maksud yang dimaksudkan kenapa setelah Rasulullah wafat banyak orang yang murtad. Ini sebagaimana nasihat Abu Bakar ya, membaca firman Allah yang tertuang di dalam surah Ali Imran.
Wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh engkau berbalik ke belakang murtad? Jadi klimaknya di situ, Bos. Terus, Bos? Ya, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi penegasan Abu Bakar di situ mengutip firman Allah bahwa sebagaimana Rasulullah telah bersusah payah menyelamatkan umat jahiliyah dari menuhankan Tuhan yang tidak layak disembah. Kemudian setelah Nabi wafat, apakah kalian ingin menjadi jahiliyah kembali? Ini penekanannya, Bos. Yaitu Lanjut kalau begitu. maksud murtad di situ yaitu. Jadi penekanannya di situ. Jadi Abu Bakar itu membaca surat Ali Imran itu ayat 144. Dan pada saat itu kan Umar merasa sangat sedih, bahkan beliau juga ingin menyusul Nabi karena terlalu cintanya kepada Nabi. Jadi pada saat itu kan saat Abu Bakar jadi memberi nasihat. Muhammad itu manusia biasa sama seperti kita. Dia juga pasti akan dijumpai oleh ajalnya. Jadi kalau kamu sayang sama dia, kamu ikuti apa yang telah dibawa sama dia, jangan jadi murtad kembali. Itu penekanannya. Oke, lanjut. Sudah, Oke, Bang. sekarang saya tanya sama Bang Pendi. Boleh Bang Pendi ya? Ya, silakan. Maaf, sebelum saya nanya, tadi teman saya Bang Naza agak sedikit marah ya, karena kenapa? Karena Bang Pendi memberi nama daerah di belakang nama Bang Pendi, Pendi Aceh. Gitu Sebenarnya dia marah kepada saya bukan gara-gara nama saya Pendi Aceh. Itu sebenarnya saya sudah hapus nama Aceh selama 2 minggu. Nah, jadi alasan Pendi ini membuat nama Aceh lagi kenapa ini? Nah, ketika saya menghapus nama Aceh, saya melihat semakin banyak orang Aceh yang mencaci maki saya. Bahkan ada yang mengatakan si Pendi itu sudah terbongkar identitasnya. Dia bukan orang Aceh, dia orang Sumatera. Ketika saya terbongkar, kata dia, ketahuan, nama akun saya buang, saya ganti ke Pendi Asia, ya, dan Pendi Sumatera. Nah, dia bukan orang Aceh ternyata. Masih banyak lagi komentar-komentar yang begitu, dan sangat banyak komentar yang di bawah. Saya ini dibilang babi, anjing, haram jadah, semua dari Aceh. Jadi saya berpikir bahwa mereka marah bukan gara-gara nama Aceh, ya, tapi saya percaya kepada Yesus dan saya bersaksi di media sosial, saya memberitakan Injil di media sosial. Ini yang membuat mereka marah. Itu Cur Abang. Gini, Nah, sebenarnya kalau memang Cur Abang mau pakai Aceh, Sinaza pakai Aceh, ya silakan, hak masing-masing. ya bukan hak Ya. masing-masing, tapi gini Bang, Itu. maksudnya kalau memang abang aslinya itu bukan Aceh, lahirnya bukan di Aceh, orang tuanya bukan di Aceh, itu juga dianggap salah kalau abang kasih nama Aceh di belakang nama abang. Jadi Betul. seolah-olah abang itu orang Aceh, padahal bukan. Jadi Itu yang siapa? efek sampingnya itu ya masih masyarakat Aceh. Ya, betul Bang, betul itu. Tapi sayangnya abang ini lahir orang tua dan dia darah Aceh. Ya. Lalu apakah dia harus membuangnya? Tidak mengakui dia orang Aceh? Enggak, saya nggak setuju. Itulah makanya saya bilang tadi. Kalau Enggak, memang abang nggak setuju gimana? Abang nggak Gini. setuju apanya maksudnya? saya setuju saja kalau Bang Pendi memang lahirnya di Aceh, orang tuanya orang Aceh. Nggak ada Oke, masalah. gini Bang, Nggak ada biar masalah. gampang gini bang, untuk membuktikannya ya. Abang nonton YouTube, ada orang-orang yang datang ke rumah Bang Pendi, mewawancarai orang tuanya, dan membujuk orang tuanya untuk tampil di YouTube supaya mengajak Bang Pendi kembali lagi. Dan itu jelas di Aceh, abang bisa lihat lokasinya di mana dan orang-orangnya siapa. Kalau abang masih bilang dia bukan orang Aceh, artinya mereka juga pembohong. Itu aja. Yang bikin Ya. YouTube-nya pembohong. Mama Oke. saya juga sebutkan nama pesantren yang mama saya antarkan saya. Kalau
Bang Pendi ini orang Aceh, yang namanya kita sesama Aceh itu kiban terhadap kah? Maah menye bahasa kata menkejikan. Tanya menye sesama Aceh berarti lagi bohong kreh menye kamu rumput kah? Jadi begitu dekat ke akar ban kita itu kalau kita sudah kenal. Saya yakin Bang Pendi sekarang bukan di Aceh. Nyo Bang Pendi? Iya, Oh iyalah, iya, pastilah. iya jelas. Bukan di Saya Aceh. juga nggak di Aceh lagi. Kapan ada waktu main ke Aceh Bang Pendi? Saya pernah kalau beberapa, Aceh saya sering. saya Sering pernah, kalau ke Aceh. saya pernah beberapa kali ke Aceh, ya ke Banda Aceh, ke Takengon, tapi kan nggak mungkin saya keluar-keluar. Iya. Enggak, tapi balik ke Aceh mungkin ke depan itu dalam rangka kalau bisa dalam rangka silaturahmi dan diskusi. Oh ya, nanti sampai sana potong leher. Siapa yang potong leher Bang Pendi? Saya jamin enggak ada. Bundir. Kamu jamin potong leher orang di luar kamu, orang di belakang kamu sudah siap dengan pisau. Dari kemarin-kemarin saja sudah bertipu. Iya bang, dari kemarin-kemarin sudah ditantangin, datang kau sini, lehermu putus katanya. Bang Cut Abang. Saya Cut Abang sudah kenyang dengan kata-kata seperti itu, sudah kenyang ya. Dengan ancaman-ancaman saya sudah kenyang, Cut Abang. Bahkan ancaman itu membuat saya semangat di dalam memberitakan Injil. Kenapa? Agar orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu, itu bisa berubah pola pikirnya. Jangan kita ketika melihat orang murtad, kita marah. Apa urusannya kita marah? Dia murtad, ya biarlah urusan murtad. Oh, katakanlah dia masuk neraka, ya itu urusan dia. Masuk neraka. Ya. Kecuali ketika dia murtad, dia menghina iman kita, dia menghina agama kita, dia menghina kitab kita, dia menghina Tuhan kita. Dia datang ke rumah kita mengajak kita untuk masuk agama Kristen. Ini baru kita marah. Ini kan saya tidak. Saya di media sosial Cut Abang ya. Saya harus bersaksi. Saya harus memberitakan Injil. Harus. Abu Ubaidah sabar sebentar Abu Ubaidah. Sabar sebentar. Harus saya bersaksi. Harus saya beritakan Injil. Untuk apa? Agar saudara-saudara seiman saya tidak masuk agama lain. Saudara-saudara seiman saya tidak meninggalkan kekristenan. Saudara-saudara seiman saya kuat imannya. Ini tujuan saya dan saya sangat bersyukur. Banyak orang yang selalu berkata typing ya, Bang Pendi terima kasih, saya sangat bersyukur Komal ini bisa menguatkan iman saya. Amin. Saya bisa diteguhkan. Saya banyak dapat pelajaran. Kesaksian Bang Pendi itu sangat memberkati hidup saya. Sangat memberikan motivasi kepada saya. Ini Bang. Jadi abang harus berpikir luas Bang. Itu Cut Abang. Coba Abang pikir, kenapa gara-gara agama kita bisa membenci, gara-gara agama kita bisa memusuhi. Biarlah dia mau keluar dari agama Islam, biarlah dia keluar. Nggak ada urusan lagi dengan kita. Tapi begini Bang Pendi, yang namanya orang Aceh itu konsisten dan pegang teguh terhadap janji-janji. Janji apa? Coba gini, janji apa? Maksudnya begini. Saya orang Aceh. Belum pernah saya mendengar orang Aceh itu pegang janji-janji. Janji apa yang abang maksud? Coba. Maksudnya gini. Jadi ini berkenaan dengan apa yang Bang Pendi tadi sampaikan. Saya sepakat bahwa selama Bang Pendi, walaupun sekarang Bang Pendi sudah murtad, meyakini Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan, selama Bang Pendi tidak menjelek-jelekkan Islam, tidak ada upaya untuk melakukan pengkristenisasi terhadap orang-orang Aceh, tidak mengajak teman-teman dari Aceh untuk ikut Bang Pendi, itu bagi saya tidak ada masalah. Saya sepakat. Maksud yang apa ya? Maksud yang saya bilang tadi, orang Aceh itu pegang janji. Kalau Bang Pendi di mulut lain, bicara lain, kelakuannya lain, itu fatal Bang Pendi. Ya, tunjukkan saja. Setelah saya percaya Yesus ya, tunjukkan saja kelakuan apa yang kurang menyenangkan hati abang, pikiran abang. Selama abang nonton live saya, kapan saya pernah menjelekkan agama Islam? Silakan abang tulis dan abang rekam. Tidak pernah. Tidak pernah.
Nah, Orang itu yang memaki-maki Pendi yang banyak. iya, orang yang mencaci maki saya. Oh, masalah nama Aceh. Saya sudah pernah hapus nama Aceh. 2 minggu saya hapus nama Aceh. Cur Abang tahu bagaimana orang Kristen yang masuk agama Cur Abang? Kami orang Kristen biasa saja, Bang. Tidak seheboh orang Abang. Kami sering mendengar, oh di komal tertentu ada orang yang bersyahadat. Bagi kami biasa. Mau dia bersyahadat, mau bagaimana, biasa. Karena apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah tergenapi semuanya. Ini semuanya. Nah, itu Cur Abang. Jadi Cur Abang harus berpikir dengan akal yang sehat ya. Saya dulu seperti Cur Abang. Gini, maksudnya gini. Iya, bentar Cur Abang. Iya, ini seperti ada yang tulis ya, Donditan. Cur Abang tahu kan Donditan, si siapa itu mualaf yang apa itu? Kainama ya. Bagaimana mereka menjelekkan Alkitab? Bagaimana mereka mentafsirkan Alkitab? Bagaimana mereka menghina Tuhan Yesus? Bagaimana? Mereka bilang, oh Yesus itu nabi kami. Loh, agamamu itu tahun berapa? Ya, kok berani bilang Yesus itu nabi kami? Nah, diundang kemana-mana Bang, ngomongin tentang Alkitab. Kapan pernah Cud Abang melihat Kainama ngomong tentang Al-Quran dan ngomong tentang nabinya? Kapan pernah Cud Abang melihat Donditan ngomong tentang Al-Quran dan hadis dan ngomong tentang nabinya? Nggak pernah. Menceritakan tentang Nabi Muhammad, adab, akhlak, kebaikan-kebaikan. Tidak pernah. Sementara dalam sebuah hadis dikatakan apa? Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, ini harusnya dikembangkan ini. Diceritakan oleh para mu'alaf. Ini enggak. Mu'alaf sampai kapanpun Alkitab yang dia bawa. Di masa dalam kekristenan dia membawa Alkitab dia bahas. Masuk agama Islam juga dia bahas Alkitab. Kapan dia bahas Al-Quran? Terus nentang-nentang. Coba-coba nentang pendeta, nentang para penginjil, nentang kami orang Kristen. Kami terima sebenarnya. Tapi kami tahu sadar diri. Hukum penistaan agama mengintai kami. Ya. Iya, pasal itu akan mengintai kami. Felix Xiao. Itu selalu Alkitab yang dia bahas. Yesus bukan Tuhan. Seandainya kami kembali kepada Cur Abang misalnya. Cur Abang, ini bukan Tuhan. Itu bagaimana? Coba Cur Abang pikirkan. Saya saja tidak berani sebut itu Tuhan Cur Abang. Ini dia bukan Tuhan. Itu gimana? Pasti orang Cur Abang marah. Marah benar. Lalu lapor kepada pihak yang berwajib. Akhirnya kami ditangkap. Tapi kami tidak melakukan itu. Ya. Gini Bapak Pendi, saya rasa kan. Saya rasa para apologet dan orang-orang yang awalnya dari Kristen kemudian dapat hidayah Allah masuk Islam, kemudian menjelaskan tentang Alkitab tentang keraguan-keraguannya setelah dia masuk Islam, selama dia tidak menghina dalam tanda kutip. Tidak boleh Cur Abang. Kami Cur Abang, begitu ada orang dari Islam masuk ke Kristen, begitu menceritakan tentang Islam, langsung ditangkap, dilaporkan ke polisi, ditangkap. Pak Muhammad Kaci, ada ayat yang dia bawa, ya. Apa kata Pak Muhammad Kaci? Bukan di surat Al-Jin yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Kaci. Salah satu ayat dalam surat Al-Jin. Langsung kena hukum penistaan agama. Ditangkap. Jadi jangan bilang-bilang selama itu begini. Jangan Cud Abang. Alkitab katakan apa orang yang perkataan seperti Cur Abang? Saya minta maaf, ini perkataan Alkitab bukan perkataan saya. Hei munafik, kata Alkitab. Buangkan dulu balok yang ada di dalam matamu, baru engkau bisa melihat selembar di mata saudaramu. Buang dulu, pindahkan dulu. Saudara-saudaramu itu setiap hari membahas Alkitab. Saudaramu setiap hari membahas kekristenan. Kenapa itu tidak kau urus? Begitu ada orang yang sedikit mencoba untuk mempertanyakan, kalian sibuk kowar-kowar, panggil nama Tuhan, teriak nama Tuhan, tangkap, teriak nama Tuhan, lapor kepada pihak yang berwajib, teriak nama Tuhan, penistaan agama. Cud Abang pernah berpikir seperti itu? Gini Pak Pendi,
saya ingin memberikan satu ilustrasi ke Bapak Penny. Nanti kita bisa mempertimbangkan. Tapi jangan ilustrasi menginikan kekristenan. Ilustrasi tentang abang sendiri, agama abang tidak masalah. Jangan kekristenan. Tapi jangan takiyah lah. Nanti Jangan ilustrasi iya, udah jangan takiyah. Jangan takiyah. Nggak perlu saya takiyah di sini. Orang-orang abang ini udah pro semua. Jadi maksudnya gini, kita Muslim, teman kita Muslim. Tiba-tiba kita tahu teman kita itu sudah murtad, sudah pindah agama, baik Kristen, Buddha, pokoknya agama lain lah selain Islam. Ya. Apakah salah di saat rasa iba, rasa kasih sayang, teman yang sama-sama dulu kita sholat di masjid, sama-sama dulu kita baca Al-Quran sama-sama tiba-tiba sudah masuk agama lain. Apakah salah kalau kita punya keinginan untuk menarik dia kembali pada keyakinan semula? Apakah salah? Enggak salah, Bang. Jadi selama itu baik, itu enggak salah. Masih ingat Cut Abang, ada orang kita Aceh, orang Panten Labu, anak muda, masih muda sekali anak Panten Labu. Dia masuk Kristen karena kebaikan orang Kristen. Dia masuk Kristen, orang Kristen itu tidak mau dia masuk Kristen, tapi dia memaksakan diri untuk masuk Kristen. Karena dia melihat kasih pada orang Kristen ini, sehingga dia masuk Kristen. Sampai Haji Uma dari abang tahulah, tidak perlu. Nah, Haji Uma pasti abang tahu, tidak mungkin nggak tahu. Haji Uma yang mencari dia ke Jakarta, sampai ketemu, dibawa pulang ke Aceh, disyahadatkan kembali. Itu ada, saya lupa namanya, anak Panten Labu. Abang cari saja, ketik di YouTube itu anak Panten Labu yang murtad, itu akan keluar. Nanti abang akan dengar sendiri kesaksian dia, kenapa dia murtad. Dibujuk sama orang Aceh. Adik, kembalilah dek ke agama Islam. Kembali dek, kenapa kamu masuk Islam? Banyak orang Aceh menangis. Jadi itu curabang. Banyak orang berpikir begitu. Banyak orang bilang, kenapa dek kamu salah jalan? Kenapa dek kamu masuk agama Kristen? Dibilang sama dia bahwa waktu dia susah, tidak ada yang bantu. Terus orang ini bilang di telepon, kenapa nggak minta bantu sama saya dek? Baru sekarang kamu telepon. Baru sekarang kamu telepon saya. Sebentar. Baru sekarang kamu telepon saya? Dulu kemana? Saya telepon semua. Sampai saudara saya di Aceh saya telepon. Tidak diangkat katanya. Tidak diangkat. Tapi ketika saya kasih tahu bahwa saya sudah Kristen, dia kasih tahu sendiri bahwa dia Kristen. Tidak ada orang yang memberitahu dia, tidak ada orang yang memaksakan dia. Dia bilang saya sudah Kristen. Dia tunjukkan fotonya dia di gereja, gambar foto Yesus segala macam. Dia tunjukkan di media sosial. Seandainya Cut Abang, pemuda itu ketemu dengan saya, dia tidak akan kembali lagi ke agama Islam. Tapi waktu itu dia tidak ketemu sama saya. Persis. Waktu itu tidak ketemu sama saya. Kenapa tidak ketemu? Karena saya belum mengekspos diri saya waktu itu. Gini, saya masih artinya kan tidak salah pemimpin dia. Tidak salah. Kami juga tidak menyalahkan. Kami juga tidak keluar-keluar. Oh, dia sudah membawa anak kami yang sudah percaya kepada Yesus untuk dikembalikan lagi. Kami tidak keluar-keluar begitu. Iya. Yang poin pentingnya tidak salah. Karena gini Bang Pendi, motif sekarang ini di era teknologi sekarang ini, motif orang pindah agama itu beragam Bang Pendi. Ya. Itu kebanyakan dari ekonomi, kemudian ada masalah percintaan juga demikian Bang Pendi. Jadi banyak. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita telusuri sampai ke akar-akarnya kenapa gitu. Ya, seperti teman kita tadi yang Bang Pendi ceritakan orang Banten. Nah, menurut Abang, anak Banten itu kenapa dia masuk Kristen? Iya, belum jelas, dia belum tahu itu. Tahu, barusan dia tahu. Coba Abang ceritakan. Ya itu masalah ekonomi. Oh bukan Bang, jangan Abang sedikit-sedikit bawa ekonomi. Ya, ketika dia tidak ada yang bantu, dibantu. Abang dengar dulu, dibantu sama orang Kristen itu kan. Abang tahu, ketika dia mau masuk Kristen, dia tidak mau Bang. Ya, ketika dia mau masuk Kristen, ibu itu melarang dia masuk Kristen. Apa ibu itu bilang? Saya kasih kamu pekerjaan, tapi kamu jangan tinggalkan agamamu. Kamu tidak tahan nanti. Apalagi kamu orang Aceh. Jangan Abang bilang orang gara-gara duit, dikasih pekerjaan, tidak diajak ke gereja. Anak muda itu sendiri minta ke gereja. Itu kata pemuda itu Bang. Inilah fitnahan yang selama ini
digemborkan. Jadi jangan abang selalu bilang ada orang masuk Kristen karena ekonomi. Oh, banyak orang Islam bang yang kaya-kaya bang. Kalau Ini memang gara-gara ini ekonomi, dengar bentar, kalau gara-gara ekonomi orang-orang masuk Kristen, sudah banyak sekali orang miskin yang dalam beragama Islam itu pasti meninggalkan agama Islam. Buktinya Persis. masih ada yang miskin yang tidak keluar dari agama Islam. Itu bukan gara-gara ekonomi. Jangan abang bilang gara-gara ekonomi. Enggak, tadi kan berdasarkan cerita abang tadi, si adik itu Benar. kan, si Tapi adik itu kan tidak tadi, diajak. Iya benar, tapi dia tidak Ya. diajak bang. Kenapa? Dia melihat kasih yang nyata bang. Ketika dia meminta bantu sama orang Aceh, ya, sama saudaranya, tidak ada yang bantu. Ini pengakuan dia. Teman-teman yang orang Aceh yang tidak tahu kisah ini, cari tahu di YouTube, ya. Ketik anak Panten Labu, pemuda Aceh masuk Kristen. Panten Labu keluar. Kalian bisa dengar kesaksian dia. Cuma pakai Iya. bahasa Aceh. Dibawa Iya. pulang Haji Umar. Dibawa Tapi kan pulang. begini, Iya. berdasarkan kan cerita abang tadi, dia Itu kan karena dibantu. kasih bang. Dia melihat kasih yang nyata bang sama orang Kristen. Sehingga hatinya tergerak. Apa sih yang dipelajari oleh orang Kristen ini? Kenapa sih? Ya, itu bang. Jangan sedikit-sedikit ekonomi, ekonomi, ekonomi. Enak sekali kalian bilang menuduh ekonomi. Bagaimana kalau kebalikan daripada itu? Yang masuk Ya, agama itu yang ekonomi. Yang pertama, berdasarkan cerita abang tadi, yang pertama bisa kita simpulkan dia memang butuh bantuan. Bukan butuh bantuan. Dia itu melihat kasih yang nyata pada orang Kristen. Kasih. Ya. Bedain bantuan sama Setelah itu Bang Cur Abang ya, banyak orang yang bantu dia. Dia tidak mau terima. Saya tidak mau terima. Saya melihat sendiri orang ini tulus membantu saya. Tidak ada iming-iming. Dibujuk rayu dia Bang untuk kembali agama Islam. Dia tidak mau. Akhirnya Haji Umar anggota dewan jemput dia ke Jakarta. Baru dia kembali Bang. Ya, tapi begini, tapi kan Tapi Abang jangan bilang gara-gara ekonomi, tidak boleh. Oke. Jangan memfitnah orang gara-gara ekonomi. Kalau gara-gara ekonomi abang membantah, mungkin opsi yang kedua bisa saya katakan mungkin Bang, imannya, dalam imannya Alkitab lemah. itu karena terserah Abang kalau itu ya, itu karena kasih yang nyata Bang. Mungkin pemahamannya tentang agama Islam itu masih Ya, ini. terserah Tur Abang. Terserah Tur Abang. Semelarat apapun kita kalau di Islam itu jangan sampai kita gadaikan akidah kita, kan begitu. Ya, itu terserah Tur Abang. Semelarat apapun kita, susah apapun kita, keimanan itu yang paling penting. Makanya Ya. setelah Nah, selesai inilah salat kan sering Ya. kita baca Hmm. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman gitu kan. Itu yang harta yang paling berharga itulah iman. Mungkin si adik itu mungkin imannya mungkin masih rapuh. Ya tidak masalah apapun yang Abang bilang. Tapi kalau Abang bilang itu adalah gara-gara ekonomi, salah besar. Iyalah. Ya, tapi dia melihat kasih yang nyata pada orang Kristen. Dia tidak minta bantuan sama ibu itu, tapi ibu itu ketika melihat anak muda tersebut ada belas kasihan. Ya, tergerak belas kasihan dalam hatinya sehingga membantu anak itu. Sampai dikasih pekerjaan. Lalu anak itu melihat kasih yang nyata pada ibu itu, dia minta, "Boleh dong ikut saya ke gereja hari Minggu karena hari Minggu libur." Abang tahu dia itu diolok-olok sama orang kita Aceh. Kenapa? Karena suami ibu itu Bang, sampai sekarang, sampai kemarin itu saya sekarang nggak tahu ya. Waktu kesaksian itu kata anak muda itu, suami ibu itu bukan orang Kristen. Kalau tidak salah saya Konghucu, ya. Pokoknya bukan orang Kristen. Apa kata orang kita Aceh? Tuh lihat, suaminya saja tidak mau ikut Kristen. Kenapa kamu masuk Kristen? Apa kata pemuda itu? Saya tidak tahu kenapa saya bisa masuk Kristen, tapi saya melihat ibu itu ya kasih pada diri ibu itu. Oke, Bang Fendi ya. Bang Fendi, oke jawab Bang, betul. Bahasa Indonesia Nazar. Bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau alasan hakikatnya Bang Fendi sudah tahu kan dulu Islam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis setelah Allah menciptakan Nabi Adam, iblis sudah berjanji karena dia sudah dikutuk, dia akan menggoda anak Adam untuk membangkang Allah. Itu alasan pada hakikatnya. Tapi saya mau tahu alasan Abang Fendi kenapa jadi murtad. Saya belum tahu.
Apa Nah, alasan abang jadi murtad? saya kan Sebentar, berkali-kali sebentar. cerita. Tunggu, belum habis. Hmm. Alasan yang pada hakikatnya Gini. adalah Anda sudah dihasut oleh iblis untuk membangkang Allah, untuk tidak mengakui Allah. Jin, iblis itu kerjanya. Yang Ya. ingin saya tahu Maaf, Pak Abang Nasa. Fendi, dulu. Maaf, Yang Pak ingin saya Nasa. tahu Abang Fendi, kenapa jadi murtad? Alasannya apa? Ada beberapa Iya. pertanyaan nanti akan saya tanyakan. Oke. Karena saya sering tengok abang di medsos ini. Banyak Maaf, orang Pak lain. Nasa. Ya. Oke, apa? Oke, Nasa. sebentar. Abang, Saya kalau saya kami kan jawab saya ini, kan sudah ini sering nanti bilang ya. akan jadi orang bilang kami menista agama. Saya sudah sering bilang sama Bang Iya, Naza ya. betul, Saya betul. sudah sering bilang di Komal ya. Dan di semua live saya sering bilang apa? Saya murtad dari agama Islam karena iman saya kepada Yesus. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat itu, apakah saya langsung murtad? Tidak. Butuh proses 2 tahun lamanya lebih kurang. Baru setelah itu saya murtad. Ya, Ya. 2 tahun iblis bermain. Saya dengan hatimu. sempat berdoa. Dengar saya dulu, saya sempat berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkan iman saya dalam Islam ya Allah. Saya tidak mau keluar dari agama Islam. Saya tahu inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharajal minal Islam wa yadkhulun nar, dan siapa yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Saya tahu, saya takut itu ya Allah. Tetapkan iman saya dalam Islam. Tetapi saya merenungkan. Saya berkata pada diri saya sendiri, siapa Yesus ini? Kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bang, kalau abang menyalahkan iblis, ya abang lapor sama Allah, sama Tuhan. Kenapa Tuhan kenapa Tuhan Anda membiarkan menerima manusia? Sedikit tambahan Bang Pendi, Bang Ya, Nasa. Kenapa sebentar, Anda sebentar, bisa Bang, menerima sebentar, Bang. manusia? Apa? Dan kenapa Anda bisa menerima manusia sebagai Tuhan? Loh, Kenapa Anda tidak bisa menerima Tuhan yang menciptakan manusia sebagai Tuhan? Nah, siapa Tuhan menciptakan manusia sebagai Tuhan? Siapa? Biasa di dalam pendapihan anu dulu ini nyaw. Ah. Nyaw belum ya. Pejauh dari mak lihat, pejauh dari mak lihat. Anaknya tengah orang jame. Siapa Tuhan yang menciptakan manusia? Iya. Di mana ayatnya? Quran ayat apa? Surat apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, Drone terus Islam Bang Awai, drone Islam Bang Nyau Raja. Kalau betul di sini orang Aceh, semua orang Aceh tahu. Tapi yang dalam pikiran saya tengok kalian ini, kenapa boleh mengganti Allah dengan manusia? tidak ada yang mengganti Allah dengan manusia. Enggak ada. Yesus itu siapa? Tidak ada yang menggantikan Allah dari manusia. Tidak ada. Yesus itu manusia. Loh, Kenapa kamu berani kamu mengatakan hanya Yesus? melihat. Oke, sudah. Nanti saya jawab. Oke. Ngomong Oke. Naza. Saya dulu juga sama seperti kamu, Naza. Melihat kemanusiaan Yesus. Tapi saya tidak melihat keilahian Yesus. Kenapa membuat hati saya keras terhadap Yesus? Karena otak saya, mata saya hanya tertuju kepada kemanusiaan Yesus. Tetapi kalau otak saya tertuju kepada keilahiannya, maka saya akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Yesus lakukan. Manusia mana yang bisa membangkitkan orang mati? Manusia mana yang bisa mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Coba Bang Nazar sebutkan kepada saya, manusia mana yang bisa mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu di surga supaya di mana aku berada, engkau berada. Di mana, Bang Nazar? Manusia mana? Kalau Manusia- kita orang yang tidak rugi, yang kita pandai. Enggak, manusia tapi mana? kita Manusia tidak mana? ada manusia yang mengatakan seperti itu, kita akan percaya. Hmm. Tidak akan percaya. Karena Nah, manusia itu yang kamu dulu itu belum terserah lahir. kamu. Itu terserah kamu, terserah Naza. Ya, itu terserah Naza. Iya, itu terserah. Jadi sama, saya pun ketika ada orang mengaku nabi, saya tidak ngakuin. Saya tidak percaya dia nabi. Karena saya tidak lihat ada tanda-tanda kenabian sama dia. Lalu Iya. Anda memaksakan saya untuk percaya kepada dia yang saya anggap tidak nabi untuk menjadikan dia nabi. Tidak. Oke. Lalu kenapa Pendi Aceh bisa sesat? Jangan salahkan Pendi Acehnya.
Tapi salahkan Allah yang menyesatkan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa sesat tanpa persetujuannya atau disesatkan. Baca An-Nahl 93 bahwa Oke, saya akan Allah yang bacakan. menyesatkan manusia. Bang Nabirong, saya akan bacakan. An-Nahl Bang. 93, baca. Oke, An-Nahl 93 ayat. Jadi ayat ini sekaligus ya membantah tuduhan Naza bahwa yang menyesatkan saya adalah iblis. Oke? An-Nahl 93 apa bunyinya? Bang Naza? Walau Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ma makna dzalika hadhihi al-ayat? Ma makna hadzal ayat? Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Itu walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Ini jadi jangan salahkan iblis. Saya berdoa semoga Allah mengembalikan kamu ke dalam Islam. Semoga Allah memberi Oke, tapi kita buat janji. Kamu doakan saya supaya saya kembali ke Islam. Saya doakan kamu supaya kamu percaya kepada Yesus. Boleh? Manusia tidak bisa mengabulkan. Manusia Iya, tidak masalah. Tapi kamu izinkan saya untuk mendoakan kamu. Saya masuk ke sini begini Bang ya. Maksud saya masuk. Tidak. Kalau kamu mau, saya siap kamu doakan. Kamu mau 1 jam, mau 2 jam. Tapi setelah itu, saya mendoakan kamu supaya kamu suatu saat bisa percaya kepada Yesus. Setuju? Tidak setuju. Kalau tidak setuju, tidak boleh. Tidak setuju, tidak mau saya. Saya tidak mau kamu menjelek-jelekkan Islam. Kalau kamu mau dakwah, kapan saya jelekkan Islam? Kapan saya jelekkan Islam? Kapan menjelek-jelekkan? Nanti kapan? 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 Nanti kamu bantah. Tunggu dulu. Kalau kamu tanya saya berbicara, macam mana kamu berbicara? Itu bohong, framing. Kita di Kamu memframing. Islam tidak mau bawa-bawa Aceh. Apa urusanmu dengan Aceh? Tadi menjelekkan Islam. Aceh. Itu dua itu saya masuk ke sini. Saya mau tegakkan Aceh itu apakah Aceh itu hanya milikmu? Aceh itu milik orang Islam. Lah siapa bilang Aceh itu suku, Abdul? Oh bohong kau Dul. Bodoh kali kau. Aceh itu dulu agamanya apa? Hindu. Orang Aceh. Lalu datang kalian. Tidak ada orang Aceh yang kafir. Yang orang sebelum Islam ada. Aceh agamanya apa? Kalian ada. Tapi orang Aceh tidak ada yang kafir. Kalau ada yang kafir, saya boleh jamin dia bukan orang Aceh. Ayahnya Batak, maknya siapa? Dia lahir di Aceh. Ngawur kau. Apa ngawur? Orang Aceh tidak ada yang murtad. Mereka lahir sudah Islam. Kalau siapa ada yang kafir yang murtad, dia bukan darah Aceh. Buka mata, buka telinga. Berak di Aceh. Buka mata, buka telinga. Kamu harus tahu. Jangan tutup matamu dari informasi. Tinggal hidup semua. Kalau kamu tengok di semua ada orang kafir, orang hidup ada. Dia Cina, dia Batak. Tapi saya pesantren di Lusmawe 6 tahun. 6 tahun lebih saya pesantren saya di Lusmawe. Kamu berapa pesantren di Lusmawe. Kalau saya dari garis keturunanmu, kamu bukan orang Aceh. Kamu lahir di Aceh. Ya carilah. Karena orang Aceh. Kamu cari saja data saya di pesantren di mana saya tinggal. Di daerah Lusmawe ada satu pesantren paling besar dari daerah Lusmawe, pesantren terpadu. Silakan kamu ke situ, carikan. Silakan kamu ke situ. Masih banyak teman-teman saya di sana. Banyak teman-teman saya di sana jadi ustadz. Nah, silakan kamu cari tahu. Di daerah Lusmawe dalam TikTok ini saya banyak mengikuti orang-orang yang bukan Islam. Tapi komal kalian ini lain sedikit. Kalian benci dengan Aceh, benci dengan Islam. Kalau mau dakwah kalian. Di mana bencinya? Tunjukkanlah. Jangan framing kau. Jangan menjelekkan orang Aceh, jangan menjelekkan. Mana menjelekkan? Kau framing aja kerjamu. Wah, Naza, sudah banyak orang rekam di komalnya Pendi. Tidak pernah kami menjelekkan Aceh, tidak pernah kami menjelekkan agama Islam. Kabar. Bukan. Cukup ya. Pendiri Bustanul kalau dengar suara agak kencang sedikit, yang mohon dimaklumi.
Karena kalau masalah Itu seperti ini memang harus urusan- kencang. Kalau tidak kencang tidak jelas. di Jalan Cunyadin. Kalau MF tu abang, kalau MF tu abang ipat kau Biasa ilang pun Islam modern. iwet kena iwet dek. Pemilihan itu. Kalau kau tahu Pak Ite itu siapa di Kota Langsa, seluruh Aceh Timur tahu siapa beliau. Bang Putih, suara abang putus-putus bang. Tuh, putus-putus ya. Gini Bang Naza ya, saya yakin bahwa masyarakat Aceh, orang-orang Aceh, alhamdulillah, long yakin sangat, long yakin cukup berat yakin bahwa keimanan orang Aceh itu sangat kuat dan Anak long terpengaruh bang, enggak terpengaruh dengan si Fendi. Dengan sunyok habronyo saja orang Aceh tidak terpengaruh. Apalagi dengan si Fendi. Lah, Sedikit loh, saja terus apa ilmunya. yang kamu takut? Terus apa yang kamu takutkan Bukan Naza? takut, saya tidak takut bang, cuma tak senang hati dengar Loh. Islam dilecehkan oleh kalian. Aceh Siapa yang oleh lecehkan kalian. Islam? Kalau saya lecehkan Islam, kamu laporkan saya kepada pihak yang berwajib. Iya, iya. Coba buktikan, coba buktikan. Heeh. Buktikan saya lecehkan Islam, laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau enggak, kami sudah lama ditangkap. Macam mana kalian pikir cara melecehkan? Tadi kamu baca ayat, bukan untuk membenarkan, tapi untuk cari kesalahan, untuk kamu menghina ayat-ayat Al-Quran Allah. Aduh. Baca ayat Bibelmu, baca ayat Ngawur kau. Naza, pikiranmu yang kotor Naza. Naza, perhatikan. Ketika kau bilang Yesus bukan Tuhan, kau sudah menghina Tuhan kami. Itu dalam kitab Apakah kami kami ditulis. Dalam di mana? kitab Di kami mana tulis? ditulis. Buka, ayo buka sekarang. Mari kita Kamu diskusi. buka surat Mari kita Al-Imran, diskusi. surat Buka. Maryam. Di situ ditulis. Surat Maryam mana? Saya bukan penghafal Quran. Kamu cari sendiri. Bukan nanti. penghafal. Loh, kau tidak tahu Quranmu, saya sok tahu kau. Cerita sudah langit 1 sampai langit Yang saya ke-7. bilang Yesus, Isa bukan Tuhan, itu bukan saya bilang. Itu Mana, Al-Quran yang mana, bilang. mana, Gimana mana, saya menghina mana, agama mana, kalian? tunjukkan, mana, tunjukkan, Bang tunjukkan Naza. mana Nanti, Yesus. Nanti kalian cari sendiri. Tunjukkan Itu mana. bukan penghafal Quran. Tidak Bang ada Naza. kata Yesus di dalam Quranmu. Lihat Bang Naza, nyo antara kita nyo dua kan? Sok Antara tahu kita kau. nyo dua dan hana perlu lu pegah dengan bahasa Indonesia. Antara kita nyo dua. Be merasa tegang-tegang kan. Ya. Anjir bang. Ilung kan bengeh lu kumpulain bengeh lu baya. Ana lu tengah pula ana. Nyo benar kalau pilih baju lu dengar dan pegah tapi kan beol sil dengan kan sharinginan. Nggak boleh seperti itu Naza. Naza, jangan sampai gara-gara agama itu membuat kamu amarah. Kamu jangan sampai dikuasai oleh amarahmu Naza. Tapi kamu yang harus menguasai amarah. Jangan amarah yang menguasai hatimu, amarah yang menguasai pikiranmu. Ini Naza. Ya, kamu harus banyak berdoa, dekat-dekatkan dirimu dengan Tuhan. Enggak apa-apa. Untuk ke depan Bang Fendi, tolong jelaskan apa Bible, apa namamu? Apa nama kitabmu? Bible? Bible. Jelaskan Bible saja. Jangan kau baca ayat Al-Quran. Siapa Karena yang kamu baca? Tadi karena saya kamu membaca sekarang untuk menanyakan Jangan kepada sentuh nama Nabi kamu. Muhammad. Apa? Karena jangan sentuh nama Nabi Muhammad. Kapan Nama saya Tuhan, sentuh? nama sahabat, jangan sentuh. Kapan saya Karena sentuh dalam Naza? kitab tidak dijelaskan itu, tidak tertulis itu. Tapi dalam Iya. Al-Quran Lihat Bapak Ibu ya, dia bilang tidak tertulis nama Nabi dia di kitab kita ya. Tapi banyak ada orang. tertulis. Sekarang dia bilang ada tertulis. Dengar dulu. Tadi dia bilang Zaman tidak ada lahir, tertulis. Orang Nabi namanya Ahmad. Tadi dia bilang tidak Mana? ada Ayo, tertulis. ayo. Di mana? Tuliskan. Ayo, tunjukkan. Di mana? Ayo, kita diskusi santai. Ayo, kita diskusi santai. Ayo. Selu berdenang, be tegang kan. Iya, Biasa. Iya, Tenang, iya, Naza. di mana? Santai aja. Tenang santai. Naza, Di mana? tenang. Di mana? Mio Ayo. kenu bet letak pim ganja, bet gaduh pim ganja tu uro. Muak tengok. Gara-gara ganja mun orang. Ini gara-gara ganja yo. Kalau kamu isap ganja, jin korin itu senang. Bang jangan bahasa Indonesia ngomong itu. Bang, kalau ngomong itu jangan bahasa Indonesia kena komal. Jadi mio pihak pertanyaan Naza. Kamu nur yang saya yang munur yo. Bet le lagi ya Naza. Munyokeun urang tengok Aceh muno. Pet mata kap igo pujuk dro Allah Taala. Wate dro ke haile katun. Mekat-kat jantung, mekat-kat hati, menggum darah. Jodro Allah Taala, pet mata kap igo pujuk dro Allah Taala. Serahkan Allah Taala mandum. Serahkan. Aduh lagi. Serahkan mandum ke Allah Taala sehingga amarah kita nyo hati tanyo lepi. Iya, Maka Naza. jaga hati. Kena lagu. Jagalah hati.
Jangan kau nodai, jagalah hati dari sifat iri dengki. Jagalah hati, jaga hati. Karena kalau kata Alkitab, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul semua hal-hal yang jahat. Jaga hati. Oke, tadi Bang Pendi sudah mengatakan Bang Naza, Pendi lagi pula ini media sosial, kita tidak bisa ngomong sembarangan seenak jidat kita. Jejak digital ada, apalagi ada orang yang record gitu kan. Dan Bang Pendi tadi saat dia ngomong dengan saya pun sudah berjanji, dia tidak ada upaya ataupun niat untuk memurtadkan Orang Aceh. orang Aceh. Nggak ada. Saya jujur Bang Cur Abang ya, saya bilang, saya buka Komal ini Cur Abang dan Naza untuk menguatkan iman orang Kristen. Supaya tidak ada orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen yang keluar dari agama Kristen masuk agama lain. Itu tujuan saya pertama. Tujuan saya kedua, memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Saya tidak bisa pulang ke Aceh untuk memberitakan Injil. Saya pakai media sosial, beritakan Injil agar saudara-saudara saya yang di Aceh, teman-teman saya yang di Aceh, mereka bisa mendengar tentang Injil. Oh, masalah mereka percaya tidak percaya itu bukan urusan saya. Urusan saya beritakan. Sekarang pertanyaan saya kepada Bang Nazar dan kepada Cud Abang. Adakah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membaca Injil? Tunjukkan ayatnya di mana, hadisnya di mana. Silakan. Kalau Allah misalnya ada ayat di surat apa? 114 surat Al-Quran, 6.666 ayat-ayat Al-Quran. Di surat apa, Cud Abang dan Naza, Allah melarang kalian membaca Injil? Hana Pendi, Hana. Di hadis mana Nabi Muhammad melarang kalian untuk membaca Injil? Silahkan. Tidak ada itu. Nah, biar mereka yang jawab, Bang. Biar mereka yang jawab. Oh, iya. Oke, saya rasa itu tidak perlu. Perlu, Bang. Saya Cud Abang rela dihina. Saya Cud Abang rela dicaci maki untuk memperdengarkan kabar baik. Ini membuktikan satu kebenaran. Makanya saya dicaci maki, saya dihina. Seandainya bukan karena kebenaran, saya tidak mungkin dicaci maki. Karena Alkitab mengatakan, karena namaku engkau dibenci, karena namaku engkau dihina. Dan semua hal-hal yang negatif akan ditimpakan kepadamu karena namaku. Tapi Rasul Paulus berkata, berbahagialah bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Amin. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dicaci maki, kamu akan gara-gara nama Yesus. Kenapa? Karena setelah saya percaya kepada Yesus, saya terpisah dengan dunia. Seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, saya menyatu dengan dunia, orang dunia tidak mungkin marah sama saya. Ini kata Alkitab. Pendi, Pak Putih, Bang Nabirong, kalian akan disenangi oleh dunia ketika kalian menyatu dengan dunia. Tetapi ketika kalian meninggalkan dunia dan kamu percaya kepada ini, tinggal dalam ini, dunia membenci kamu. Dunia beserta seluruh isi dunia akan membenci kamu. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir, merekalah yang mendapat kerajaan surga. Seandainya saya masih berada di dunia, berada dalam agama A, tidak mungkin Cud Abang dan Naza marah sama saya. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena saya bagian daripada Cud Abang, bagian daripada Naza, saudara seiman yang kalian anggap. Tapi kata Alkitab, kamu bukan berasal dari dunia, tapi berasal daripadaku. Maka dunia membenci kamu. Seandainya kamu berasal dari dunia, tidak mungkin dunia membenci kamu. Haleluya. Saya bersama Bang Nazar di sini sebenarnya tidak benci sama Bang Pendi. Terlebih ya, kalau memang betul Bang Pendi ini orang Aceh. Lah, jadi Abang tidak percaya saya orang Aceh. Abang kalau tidak percaya saya orang Aceh. Abang boleh pergi ke Lok Sumawe. Di Lok Sumawe ada kota Cunda. Di daerah Cunda itu Abang cari salah satu, di Cunda itu Abang tanyakan, ada pesantren terpadu yang sangat besar. Salah satu pesantren terpadu terbesar di Aceh Utara. Bahkan lebih besar daripada pesantren Lok Sukun. Nah, di situ saya, pesantren terpadu. 6 tahun lebih saya di sana. Abang cari. Tidak boleh saya sebut karena teman-teman saya masih di sana. Oke, nah, baik. Cunda itu kecil.
Tunda Nah, kalau abang mau cari apa pesantren saya, abang ketik Mama Effendi Usman menangis. Mama saya menangis. Apa kata mama saya? Anakku pulang nak, kembalilah ke agama Islam anakku, kembalilah ke agama Islam. Saya sambil menangis, saya merenungkan perkataan mama saya. Saya ingin mendengar mama saya bilang begini, bang Cut Abang, anakku Pendi, kembalilah kepadaku anakku. Tapi mama saya berkata, Pendi, kembalilah ke agama Islam nak, kembalilah. Nggak masalah. Di situ Cut Abang bisa dengar ya nama pesantren yang disebut oleh mama saya. Oke Bang Pendi, saya rasa itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi skenario dari sang Kok skenario? pemilik dunia ini. Nah, maksudnya gini, maksudnya siapa yang Betul. Allah ingin menetapkan hidayah kepada seseorang, sudah Ya, mayahdillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. ya. Nah, itu saja yang dipegang sebenarnya. Oke. Siapa yang ingin Allah tunjuki, maka dia dapat petunjuk. Bukan Gini, dilihat dari sekarangnya, dilihat gini, dari Bang Pendi. akhirnya. Mudah-mudahan Saya akhir ingin- kita semua dalam husnul khatimah. Semoga Ingin Bang Pendi berdiskusi ya, kembalikan kepada Allah. ingin Amin. berdiskusi sedikit dengan Bang Pendi ya terkait masuknya Bang Pendi ke agama Kristen. Bang Pendi, saya izin dulu, besok kita sambung. Siap Bang Naza. Sehat-sehat Bang Naza ya. Coba, Sehat-sehat ya. satu lagi ada kata-kata terakhir saya. Ya, Nazar. Semakin kamu lezat dalam kesesatan, semakin dalam kamu dalam neraka nanti. Bertobatlah kamu. Ya, Siap, Nazar, siap. Terima kasih ya. Sabar Nazar, jangan banyak emosi ya. Udah. Sabar Terima ya. kasih. Oke. Besok Ya, lebih terima sabar kasih. ya Bang Naza ya. Besok lebih sabar ya. Tuhan mengasihi Bang, Naza ya. boleh, Bang? Oke, Gak, gak. siap. Ya, Tuhan mengasihi Naza ya. Tuhan mengasihi Bang Naza. Thank you. Tuhan dah. Tuhan Yesus, Tuhan yang saya imani. Tuhan Tidak. Yesus. Tidak. Ya, tidak masalah. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kamu Naza karena kamu berharga di mata Tuhan. Ya, Amin. kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi jangan menghina ciptaan Tuhan. Nanti Tuhan marah. Ketika Tuhan marah, ya, dan kita tidak dianggap lagi berharga di matanya. Sangat